Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang melihat akhir-akhir ini struktur pemerintahan di Prabowo Subianto, pernyataan-pernyataannya atau orang-orangnya cenderung kepada mendukung daripada Habib Ba'alawi. Seperti contohnya adalah diantaranya kemarin Raffi Ahmad datang ke Rizik Syihab. Kemudian ada lagi Gus Miftah kemarin yang pernah bersama Lutfi bin Yahya mendukung sebagai tim sukses atau jurkam Prabowo Subianto pada saat pencalonan presiden. Ada lagi kemarin Nusron Wahid yang mengatakan bahwa Bani Hashim Ba'alawi adalah Bani Hashim. Dan kemudian yang paling mengagetkan adalah Menteri Agama Menteri Agama yang baru ya, Bapak Nasaruddin Umar. Beliau juga tidak tegas terhadap pernyataan Ba'alawi yang ada di podcastnya Bang Haji Roma Irama ataupun di acara Istiqlal kemarin ya. Dari beberapa instrumen pemerintahan kita Prabowo Subianto saat ini, itu belum menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mau mendukung daripada tesisnya Pak Kiai Imaduddin Usman. Belum ada tanda-tanda, saya katakan sekali lagi. Apalagi dengan hadirnya Ketua Umum PBNU Gus Yahya, kemudian ditambah lagi pernyataan-pernyataan dari Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhir yang notabene mendukung Ba'alawi sebagai Duriah Nabi. Nah, ini tantangan besar buat Pak Kiai Imaduddin Usman beserta PWILS dan timnya, bahwa Anda dan kita semua bisa melihat kenyataan mereka ini sudah secara masif ya di bawah rongrongan Ba'alawi. Mereka semua pada takut, pejabat-pejabat kita. Entah apa yang terjadi, saya tidak tahu. Tetapi setidaknya dengan gambaran-gambaran yang ada dari pernyataan-pernyataan mereka ini, mereka mendukung daripada Ba'alawi atau seperti Habib Rizik Syihab dan lain sebagainya. Apalagi Lutfi bin Yahya ya. Padahal selama ini kan kita bisa melihat dari video-video ataupun dari pernyataan PWILS tentang pemalsuan makam banyak sekali yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Kemudian secara kitab nasab juga Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Kemudian secara DNA mereka juga tidak sama dengan DNA Nabi Muhammad. Dan banyak hal ya, tentang keilmuan juga rata-rata mereka tidak menguasai kitab hadis yang sudah terkenal. Mereka punya kitab sendiri tentang adanya, seperti yang di video saya sebelumnya, adanya 3 syahadat daripada Ba'alawi, dan yang paling menghebohkan di dalam syahadat tersebut ada 3 ya seperti di kita kan sendiri syahadat ada 2 ya, tetapi di Ba'alawi sendiri ada 3. Dan banyak sekali hal-hal yang rancu yang sepatutnya harusnya pemerintahan ini bisa berpikir kritis ya. Artinya mereka bukannya mendukung daripada kehadiran Ba'alawi, karena selama ini Ba'alawi ini kayaknya memang dipelihara sama pemerintah ya. Ini dugaan saya, karena banyak menteri yang mendukung Ba'alawi selama ini. Ini catatan penting buat kita semua bahwa
Mungkin apakah ada ikatan antara Prabowo dengan Rizik Syihab, kita tidak tahu. Karena pada zaman dulu ketika Pilpres kan 2 kali didukung oleh kelompoknya PKS dan Rizik Syihab. Saya jadi agak skeptis ya saat ini ya dengan adanya pernyataan-pernyataan yang tidak tegas kepada mereka. Apalagi terakhir Pak siapa Raffi Ahmad datang langsung ke Petamburan ketemu Rizik Syihab. Nah ini kan mereka kan sudah menjadi pejabat negara ya, sudah dilantik, artinya sudah menjadi bagian dari pemerintah. Ada apa dari kegiatan-kegiatan yang selama ini kita baca bahwa belum ada pernyataan resmi, janganlah jauh-jauh ke Presiden Prabowo ya, tetapi dari para menterinya atau dari staf khususnya yang kita lihat di berita kedekatan mereka, apalagi mereka ada pernyataan-pernyataan tentang seperti Nusron Wahid yang mengatakan bahwa Pak Alwi adalah Bani Hashim. Nah, ini saya agak pesimis kepada mereka. Mengapa demikian? Karena yaitu gambarannya tidak tegas dan tidak ada tanda-tanda bahwa kita akan lepas dari yang namanya Habib Alwi. Ya, selama ini kan kita tahu ya bahwa Pak Alwi sudah diresmikan oleh penjajah Belanda, diresmikan oleh notaris Belanda untuk menyaingi NU. Itu dari berdirinya saja sudah terjadi keanehan. Belum lagi perjalanannya seperti Habib Utsman bin Yahya mendukung atau membela atau malah justru menjadi bagian daripada penjajah Belanda. Itu dari sejarah saja sudah kita harus curiga sebenarnya. Apakah pemerintah tidak mau membaca situasi dan kondisi saat ini? Ini kan sangat miris sekali buat kita semuanya. Semoga aja pemerintah bisa paham dan mengerti kondisi dari polemik sosial nasab ini, menjadikan up to date lah mestinya ya mereka ya. Apakah dasar dari pemerintah ini mengikuti nasihat dari PBNU? Jika memang dasarnya itu, maka sudah pasti pemerintah akan condong ke sana, karena Rois Am dan ketua umumnya saja sudah mendukung atau sudah membackup Balawi ya, sudah jelas-jelas terang-terangan ke sana. Ini salah satu hal yang membuat kita harus bergerak dengan kekuatan yang sangat besar ya. Saya belum tahu sampai kapan permasalahan nasab ini akan selesai, tetapi setidaknya untuk jangka pendek ini belum ada tanda-tanda yang bisa memberikan kita kekuatan bangsa ini dari lepas dari cengkraman Habib Ba'alawi sebagai bukti bahwa negara ini peduli kepada anak kandung. Ya masyarakat sendirilah harusnya dianggap sebagai anak kandung. Masa yang imigran Yaman mau yang jelas-jelas anak pungut yang dibela, kan aneh ya. Mereka jelas orang Tarim Yaman, kakek leluhur mereka yang selalu dibanggakan. Kemudian mereka tidak ada kiprah kepada bangsa ini, kemerdekaan negeri. Kemudian kita aja banyak yang berjuang habis-habisan, banyak korban yang berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Bangsa kita sendiri, kita berjuang sendiri, tetapi begitu sudah merdeka malah dijajah lagi sama orang-orang Habib Ba'alawi Yaman. Ini salah satu catatan penting buat kita untuk bisa lepas dari cengkraman Ba'alawi ini sampai kapan. Ya kita semua berjuang terus sampai jangan pernah letih, jangan pernah menyerah,
apa yang terjadi masih belum menunjukkan eksistensinya di dalam pemerintahan ini, belum mendukung tesisnya Pak Kiai Imaduddin Usman, belum ada tanda-tanda. Maka dari itu segera untuk PWLS terus konsisten untuk meluaskan jaringan, menguatkan kaderisasi dan keanggotaannya diperbanyak untuk terus berjuang semakin besar, semakin banyak, semakin luas. Maka itu jalan satu-satunya yang harus dilakukan. Karena selama ini pemerintah, apalagi aparat, tidak bisa bergerak sama sekali. Seakan-akan sistem pemerintahan sudah dicengkram sama Pak Alwi, karena sudah puluhan tahun ya, seakan-akan ya sudah mendoktrin sama darah daging mereka. Yang dulu mungkin mereka masih muda, pejabat-pejabat kita sudah mendengar Pak Alwi, kiprahnya sudah berani ya kan, sama pemerintahan Gus Dur begitu, kemudian pemerintahan SBY, kemudian pemerintahan Jokowi aja diobrak-abrik sama Habib Alawi, apalagi pemerintahan yang sekarang. Saya masih belum ada optimisme ya untuk gambaran ke depan bahwa penyelesaian nasab ini akan berakhir. Saya tidak tahu sampai kapan, setidaknya itu harus terus dilakukan dan terus dibuka wawasannya. Siapapun yang membela Pak Alwi maka akan terjungkal, apakah itu kiai ataupun gus ataupun ustadz. Terjungkal dalam arti keilmuannya sudah ketinggalan, dan masyarakat kita semakin cerdas ya mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya tesisnya Pak Kiai Imaduddin Usman, harusnya pemerintah sekarang bisa membaca wacana yang terbaru dan terupdate. Bagaimana sih nasab yang benar, nasab yang tersambung seperti apa. Dari sisi ciri fisiknya juga sudah jauh berbeda. Nabi Muhammad dari Arab, mereka dari Yaman, itu jelas berbeda. Yaman sendiri dalam arti sekarang kondisinya adalah miskin, tertinggal dan diperangi oleh Arab Saudi. Kemudian dari sisi KTP-nya juga orang Indonesia. Orang Yaman mengungsi ke Indonesia, imigran itu datang bermukim di Indonesia mengaku cucu Nabi. Nabi sendiri lahirnya di Arab, hidup di Arab. Mestinya kalau mereka itu benar-benar cucu Nabi yang asli kan tinggalnya di Arab Saudi dan KTP-nya bermukim di sana. Itu secara logika. Kemudian dari sisi keilmuan bagaimana? Kemudian dari sisi DNA bagaimana? Semua sudah dijabarkan detail di dalam video-video ataupun channel-channel yang berkaitan dengan nasab Alawi yang mendukung tesisnya Pak Kiai Imaduddin Usman dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Semoga pemerintah ini ada gambaran yang tegas, jelas dan padat, kemudian mendukung apa yang harusnya didukung, bukan menjadi berteman dengan orang-orang yang seperti Alawi imigran Yaman ini. Itu aja sedikit masukan buat negara ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.